semuanya. Pertama sekali, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang kami hormati Ibu Onita Sari Sinaga SEMM selaku dosen mata kuliah komunikasi bisnis. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul negosiasi bisnis. Tetapi terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lydia Permatasari Purba, NIM 22106463, dan teman saya. Perkenalkan, saya Natalia Utabara, NIM 22106321. Saya Trianita Elisabeth Manurung, NIM 22106348. Saya Astimewanta Simbolo, NIM 22106414. Baiklah teman-teman, mari kita bahas materi kita pada pagi hari ini. Oke teman-teman, berikut pembahasan materi kita. Pengertian negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis yang sudah lama dikenal dan banyak digunakan oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa di antara mereka. Negosiasi berasal dari bahasa Inggris negotiation yang artinya perundingan. Dalam bahasa sehari-hari, negosiasi sepadan dengan istilah berunding, bermusyawarah atau bermufakat. Orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sendiri atau kuasanya, tanpa bantuan dari pihak lain, dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil di antara para pihak. Hasil dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi yang tidak mengikat secara hukum. Negosiasi adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat tanpa kita sadari dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan kita, dan merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik. Negosiasi yang baik dan efektif adalah negosiasi yang didasarkan pada data real yang akurat dan faktual, sehingga setiap argumen dan kehendaknya tidak terlepas dari fakta yang ada. Di samping itu juga harus ditopang dengan negosiator yang handal dan profesional. Semua orang memerlukan kemampuan negosiasi yang baik, karena negosiasi hampir setiap saat terjadi tanpa kita sadari. Negosiasi yang tidak efektif dalam organisasi akan berdampak. Yang pertama yaitu tidak dapat mempertahankan kontrol emosi dalam diri dan lingkungan. 2. Tidak tercapainya tujuan dikarenakan masing-masing pihak belum dapat mempunyai persepsi yang sama. 3. Timbulnya suatu konflik yang menyebabkan hubungan menjadi kurang baik. Yang keempat, timbulnya stres pada orang yang terlibat pada negosiasi. Dan yang kelima, high cost dalam sisi waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. Negosiasi merupakan cara yang lebih baik dalam mencari solusi dibanding dengan sebuah pengadilan ataupun kekerasan. Untuk mendapatkan solusi terbaik, negosiasi dilakukan dengan menjalin hubungan yang baik dengan profesional. Pada umumnya, negosiasi digunakan dalam sengketa yang tidak terlalu pelik, di mana para pihak masih bertikad baik dan bersedia untuk duduk bersama memecahkan masalah. Menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada dasarnya para pihak berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik negosiasi bisnis. Ya. Untuk menjadi seorang negosiator, yang diperlukan kemampuan untuk mengetahui kapan sebuah situasi siap untuk dinegosiasikan. Siapa dari pihak lawan yang punya kekuasaan untuk mengambil keputusan dan tahu teknik-teknik negosiasi. Berikut ini teknik-teknik negosiasi untuk menjadi seseorang negosiator yang efektif. 1. Menggunakan kriteria objektif. Maksud menggunakan kriteria objektif yaitu menilai kualitas penawaran diri masing-masing pihak, sebab itu mungkin akan meningkatkan peluang negosiator untuk mendapatkan kepuasan. Jika negosiator merasa bahwa pihak
daripada memberikan mereka keuntungan. Ini bisa menghambat kesepakatan dan pada akhirnya merugikan negosiator. Persiapan negosiasi dengan memiliki pihak luar yang berwenang untuk mengukur atau menimbang posisi dari masing-masing pihak berdasarkan kriteria dan objektif. 2. Mendata semua item yang akan dinegosiasikan. Mendata semua masalah yang akan diselesaikan menjadi item-item yang terpisah dan mintalah pihak lain untuk menambahkannya. Begitu kedua belah pihak sepakat mengenai sebuah masalah yang akan dinegosiasikan, maka Anda seharusnya mengelompokkan beberapa item dalam daftar tersebut menjadi sebuah paket dan mulai menegosiasikannya untuk mendapatkan solusi yang sama-sama menguntungkan. Strategi ini bisa digunakan untuk membangun rasa saling percaya dalam proses bernegosiasi. 3. Pemilihan waktu adalah segalanya. Tanggal, bulan, waktu, dan berbagai kondisi umum bisa dipengaruhi hasil dari negosiasi. Tekanan eksternal yang dirasakan oleh pihak yang terlibat terkadang bisa dimanfaatkan untuk menguntungkan Anda jika negosiator mengetahuinya. Persiapkan dengan seksama dan kerjakan tugas Anda. Pilihan waktu adalah segalanya. 4. Rutinitas good guy maupun bad guy. Rutinitas good guy atau bad guy itu sangat berguna. Salah satu anggota tim negosiator akan bersikap bersahabat pada orang-orang dari pihak lawan agar mendapat kepercayaan dan support dari mereka. Sementara anggota tim yang lain akan bersikap menyulitkan, marah, mengancam, dan lain-lain. 5. Memutuskan seberapa tinggi yang Anda anggap tinggi. Tuntutan awal Anda dalam proses negosiasi adalah keputusan saling penting yang akan negosiator buat. Jadi sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu hal ini dengan baik-baik. Negosiator sepertinya tidak akan mendapatkan lebih dari yang negosiator minta. Jika tidak boleh meremehkan apa yang mungkin tidak bisa negosiator tercapai. Akan tetapi permintaan negosiator seharusnya juga tidak terlalu rendah sehingga pihak lain akan menyimpulkan bahwa negosiator tidak sungguh-sungguh dalam bernegosiasi. Tuntutan negosiator seharusnya cukup tinggi untuk memberikan ruang agar bisa berkompromi, tetapi juga tidak terlalu tinggi sehingga membuat pihak lain membatalkan negosiasi. Realistis dan kemudian menilai tuntutan tersebut dari sudut pandang pihak lawan. Jika Anda menganggap bahwa tuntutan negosiator ini menggelikan, maka sepertinya pihak lawan juga akan mempunyai anggapan yang sama. 6. Mengendalikan emosi dan tetap tenang. Menempatkan emosi atau rasa frustasi bisa mengindikasikan pada pihak lawan bahwa Anda tidak nyaman dan posisi Anda dalam negosiasi, dan mereka akan berasumsi bahwa itu adalah kelemahan. Ini akan menempatkan Anda pada kerugian yang besar dan bahkan mungkin akan semakin menempatkan pihak lawan pada posisi yang tidak menguntungkan. Jadi, pastikan bahwa emosi yang ditunjukkan sudah diperhitungkan dan strategis. Sebuah penampakan temperamen yang dilakukan secara strategis pada sebuah penawaran yang menyinggung yang diberikan oleh pihak lawan bisa memberikan Anda waktu karena negosiator bisa membuat gerakan tiba-tiba untuk keluar dari negosiasi tanpa perlu meresponnya. Pihak lawan mungkin telah membuat penilaian yang sangat salah dan ingin memperbaikinya dan meminta Anda untuk kembali bernegosiasi. Kendalikan emosi dan manfaatkan untuk keuntungan Anda. 7. Penawaran jual beli timbal balik. Ada 3 pilihan yang dapat dilakukan saat kedua belah pihak mencari cara untuk memiliki sesuatu di mana suatu
dibagi rata. 1. Masing-masing pihak akan menawarkan untuk memilikinya, dengan pihak yang menawar tertinggi akan membayar pihak lain sebagai kompensasi atas kelelahan mereka. 2. Negosiator bisa memutar sebuah coin dan yang jadi pemenang akan mengambil semuanya. 3. Kedua belah pihak bisa sepakat untuk menjualnya pada pihak ketiga yang objektif, lalu membagi hasilnya. Sedangkan pihak yang keempat disebut dengan penawaran jual beli timbal balik yang direkomendasikan oleh Howard Raifa, seorang profesor di bidang negosiasi dari Harvard University. Pihak pertama akan memutuskan harga dari objek tersebut yang akan dia tawarkan saat membeli atau menjualnya kepada pihak kedua. Pihak kedua kemudian memutuskan apakah akan membelinya dengan harga tersebut atau membayar pihak pertama atau menjualnya pada pihak pertama dan sebagai konsekuensinya mendapatkan bayaran dari pihak pertama dengan memberikan objek tersebut. 8. Menggunakan seorang saksi ahli. Membuat diri seorang negosiator menjadi seorang yang ahli dalam topik tertentu agar bisa mendapat apa yang diinginkan bisa menjadi taktik yang efektif dalam sebuah situasi yang tepat. Cara sebaiknya juga sama efektifnya. Buat pihak lawan sebagai seorang yang ahli dan paksa lawan untuk mengontrol diskusi. 9. Menentukan deadline. Pastikan bahwa negosiator untuk tahu kapan batas waktu terakhir untuk menyelesaikan negosiasi. Deadline bisa ditentukan secara eksternal maupun internal. Deadline juga bisa ditentukan oleh kedua belah pihak saat mereka ingin memberikan tekanan pada diri masing-masing agar bisa menghasilkan kesepakatan secepat mungkin. Sebuah deadline bisa membuat Anda untuk menghasilkan kesepakatan yang baik mungkin dalam waktu yang sesingkat mungkin, tetapi juga bisa menjadi musuh Anda jika Anda menetapkan deadline yang tidak realistis atau gagal membuat rencana untuk menempatinya. 10. Mengadakan rapat. Jika negosiator adalah bagian dari tim negosiasi, manfaatkan peluang untuk mengadakan rapat, rehat sejenak untuk meninggalkan meja negosiasi untuk berbicara secara tertutup. Ada banyak cara untuk memanfaatkan strategi ini. Jika proses negosiasi sepertinya macet, meminta waktu untuk mengadakan rapat agar kedua belah pihak punya waktu mencari solusi baru untuk membuat negosiasi bisa terus berjalan tanpa mengungkapkan ide-ide mereka pada pihak lain. Jika tiba arah negosiasi melenceng ke arah yang tidak diduga, maka dengan mengadakan rapat itu memberikan peluang pada masing-masing pihak untuk mengetahui kembali di mana posisi mereka dan menentukan apakah semua orang yang terlibat setuju bahwa mereka seharusnya tetap menuju ke arah tersebut. Berikut adalah tahapan negosiasi bisnis. Rangkaian proses negosiasi bisnis pada umumnya berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu dan setidaknya meliputi 3 tahapan berikut. Yang pertama adalah tahapan sebelum negosiasi dimulai. Negosiator yang profesional dalam memasuki tahapan pra-negosiasi perlu menjawab pertanyaan penting berikut. Jawaban dari pertanyaan ini akan menjadi pegangan sang negosiator dalam mempersiapkan suatu negosiasi yang positif dan efektif. Berikut saudara pertanyaan mendasar yang perlu dicarikan jawabannya. A. Apa pokok persoalan yang sebenarnya? Identifikasi persoalan yang akan dibahas dan upayakan agar dapat masuk dalam agenda pembahasan. B. Bagaimana dimensi dan kompleks masalahnya? Apakah dimensinya jangka panjang atau jangka pendek? C. Apakah yang benar perlu dilakukan negosiasi? D. Dengan siapa kita akan bernegosiasi? E. Siapa saja yang perlu dilibatkan dalam perundingan dan apa perlu dibentuk tim negosiasi? F. Bagaimana
Di sini negosiator mengupayakan perolehan kesamaan, pandangan awal dalam menyikapi dan membahas masalah yang akan dibahas. B. Menetapkan posisi awal. Di sini masing-masing pihak mengemukakan apa yang diinginkannya. Jika negosiasi itu menyangkut masalah hukum, maka pihak yang menuntut perlu terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk memaparkan tuntutannya. Sedang pihak yang dituntut atau pantas memberikan jawaban atas tuntutan tersebut perlu mendengar dan mencermati pemaparannya dengan cara yang seksama dan menunjukkan kepedulian pada lawan bicara. Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan first impression atau mengundang munculnya rasa simpati dari lawan negosiasi kepada kita. Dalam tahap ini, hal yang penting untuk dilakukan adalah mengendalikan emosi kita. Sekalipun pemaparannya menggebu-gebu atau bahkan cenderung emosional, upayakan untuk tidak memotong penguraian tuntutan dari pihak penuntut. Ini merupakan respon awal yang baik dan simpatik. C. Diskusi disertai pelontaran argumen, keberatan atau sanggahan. Ini merupakan tahapan yang panas di mana pihak yang menolak melakukan diskusi, saya melontarkan argumen untuk mendukung tuntutannya, mempertahankan pandangan, mengajukan keberatan atas tuntutan pihak lawan, atau melontarkan sanggahan atau tudingan dan upaya penyudutan yang datang dari pihak lawan. Dalam pada posisi awal yang sudah diperoleh dan tolak ukur yang sama, kemungkinan akan diuji dan mendapatkan tantangan yang berat. Jika diskusi ternyata berjalan dengan begitu hangat dan alot, di mana para negosiator saling bersikeras dengan argumennya masing-masing, bukan tak mungkin akan terjadi penolakan dari kesepakatan awal atau pemutahan dari kesepakatan awal yang sebelumnya sudah diperoleh dengan susah payah. D. Mencari kemungkinan atau alternatif pemecahan. Dalam tahap ini, para berunding yang merasa tawaran yang masing-masing mereka lontarkan mengalami benturan, bahkan bila dibiarkan cenderung menimbulkan sebuah konflik. Mencoba mencari gagasan-gagasan baru, memodifikasi usulannya, atau menurunkan penawaran, dan atau merumuskan usulan-usulan baru. Dan yang ketiga adalah tahapan sesudah negosiasi. Seringkali setelah tercapai kata kesepahaman, negosiasi dianggap sudah final. Para negosiator langsung kembali ke tempatnya masing-masing. Negosiator yang baik memahami bahwa sebenarnya tahapan negosiasi belum berakhir. Masih ada perlu satu tahapan proses lainnya, yakni tahapan cooling down atau pendinginan dan penyegaran. Cooling down diperlukan agar setelah mengalami proses negosiasi, para negosiator dapat melakukan relaksasi dan saling meminta maaf apabila selama perundingan ada kata yang kurang berkenan pada pihak terkait dan melontarkan canda ringan yang bersifat menghibur dan menghilangkan ketegangan. Kadang-kadang event penutup ini diakhiri dengan acara santap makanan bersama mendengarkan musik, bernyanyi atau berkaraoke. Dengan demikian, hal-hal yang tidak positif kurang mengenaikan di hati selama masa perundingan, bahkan kelak dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan hasil, dapat dieliminasi secara lebih dini. Selain itu, untuk mencegah hal-hal yang kurang diinginkan dalam tahapan pelaksanaannya, perlu diupayakan hal-hal berikut ini. A. Buat langkah tindak lanjut atau agenda lanjutan dan mungkin program pelaksanaan dari persetujuan yang dicapai. B. Bentuk tim bersama untuk memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut dan pelaksanaan hasil kesepakatan. C. Pastikan diperolehnya informasi dan penjelasan yang memadai dari pelaksanaan persetujuan tersebut yang bermanfaat sebagai umpan balik bagi penyempurnaan rencana pelaksanaan berikutnya. Prinsip negosiasi bisnis. Ada beberapa prinsip yang umumnya mendasari terjadinya proses negosiasi yang efektif. Namun, prinsip ini sering dianggap sepele
baik awam maupun profesional. Padahal hal ini sering sekali menjadi penyebab munculnya jalan buntu dalam proses negosiasi sehingga tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Adapun prinsip-prinsip ini adalah: 1. Perlunya kejelasan kapasitas, posisi, otoritas, dan kewenangan negosiator. Agar negosiasi berjalan efektif, seorang negosiator harus jelas kapasitasnya dan posisinya. 1. Perlunya kejelasan kapasitas, posisi, otoritas, dan kewenangan negosiator. Agar negosiasi berjalan efektif, seorang negosiator harus jelas kapasitasnya dan posisinya. Sebagai apa dia maju ke meja perundingan, mewakili siapa atau organisasi apa dia, apakah dia sudah dibekali otoritas siapa atau organisasi apa dia, apakah dia sudah dibekali otoritas atau pendelegasian kewenangan yang cukup, ataukah hanya datang sebagai penampung masalah saja atau bahkan membuat masalah baru. Seringkali negosiasi mengalami jalan buntu hanya karena ketidakjelasan kapasitas, posisi atau otoritas sang negosiator. 2. Mengutamakan kepentingan organisasi. Lembaga atau perusahaan yang diwakili ketimpangan kepentingan, paham, dan ego pribadi. Para perunding haruslah memahami bahwa dirinya maju ke meja perundingan mewakili lembaga, organisasi, atau perusahaan tertentu guna memperoleh solusi terbaik yang bermanfaat bagi lembaga, organisasi, atau perusahaan yang diwakili. 3. Kesejahteraan dalam kedudukan di meja perundingan. Ini merupakan prinsip dasar pertama dalam negosiasi. Contohnya, negosiasi di tingkat pimpinan negara terjadi antara pimpinan suatu negara dengan pimpinan negara lain, atau menteri yang diberi otoritas untuk mewakili kepada negaranya. Negosiasi tingkat menteri terjadi antar menteri dengan menteri. Negosiasi antar manajer yang setingkat dengan manajer dalam bidang yang berbeda dapat di tingkat yang sama. Berikutnya adalah karakteristik negosiasi bisnis. Tuntutan dalam persaingan global sangat berarti dalam negosiasi bisnis. Tentunya dengan konsep yang kita gunakan, win-win solution, atau mengambilkan suatu hasil yang berarti dengan mitra bisnis kita. Karakteristik negosiasi bisnis yang baik yaitu: 1. Senantiasa melibatkan orang, baik sebagai individual, perwakilan organisasi, atau perusahaan sendiri dalam kelompok. 2. Memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi kesepakatan dan akhir negosiasi. 3. Hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh, maupun ekspresi wajah. 4. Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal yang di depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. 5. Ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat atau tidak sepakat. Negosiator adalah orang yang melakukan negosiasi. Ada beberapa kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seseorang negosiator, antara lain: 1. Informasi, 2. Ilmu pengetahuan, 3. Penilaian, 4. Bijak atau arif. Seorang negosiator diharapkan bertindak dalam pegangan moral atau etika dalam proses negosiasi. Negosiator dibedakan
kegiatan berupa perundingan antara dua belah pihak atau lebih agar mendapatkan kesepakatan untuk mengatasi masalah. Dan dalam dunia bisnis, negosiasi merupakan hal penting karena dengan melakukan negosiasi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Baiklah teman-teman, sampai disinilah presentasi kami tentang negosiasi bisnis. Jika ada tutur kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih.